Ali, bagaimana cara memutuskan dosa jariah sedangkan dosa tersebut sudah tersebar di media sosial? Susah gitu loh. Gini loh. Dulu Habib Umar memberikan pelajaran, pernah memberikan pelajaran. Habib Umar bin Hafid memberikan pelajaran kepada muridnya. Jadi ketika ada seseorang yang memfitnah, yang sembarangan suka menceritakan keburukan orang lain, entah itu di media sosial, contoh kita postingkan keburukan orang lain di media sosial, atau entah itu keburukan kita ya, keburukan kita membuka aurat dan lain-lainnya, kita postingkan membuka aurat di media sosial, oke, contohnya. Terus kita tobat kepada Allah, oke, kita tobat kepada Allah. Tobat sih bisa diterima oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha ghafurur rahim. Oke. Paham enggak? Kita dengan menutupi contoh, ya Allah saya menyesal itu bisa saja, udah Allah tanggung, maksudnya Allah ampuni kesalahan kamu. Sekarang tapi kan itunya udah tersebar luas, itu problemnya, paham? Urusan kita dengan Allah is okay, urusan kita dengan makhluknya itu yang jadi problemnya. Sekalipun contoh Allah ampuni, gak apa-apa sekali lagi kita betul-betul menyesalinya, tobat nasuha, tetap Allah ampuni meskipun ini riwayat-riwayat kita masih ada. Ya udah, itu bukan urusan kita. Riwayat itu bukan urusan kita. Oke, urusan kita dengan Allah clear. Tapi manusia ini loh, karena manusia itu lebih ribet ketimbang Tuhan, paham? Manusia itu ribet, tidak seperti Tuhan. Manusia itu ribet, comel, paham enggak? Manusia itu comel, ribet, gak seperti Tuhan. Tuhan itu coba bayangin, kita berbuat dosa kepada Allah. Makanya Nabi Uzair dinasihati oleh Allah, ya Uzair, ini lihat, ini orang-orang ya, idza abnat nadamban, kalau kamu berbuat dosa, paham enggak? Kalau seandainya idza asabaka musibatun, kalau menimpa kepada kamu musibah, gak usah ceritain kepada orang lain, gak usah gitu, gak usah. Kata dia Uzair, kalau kamu dapat musibah dariku, ngapain kamu harus ceritain musibah itu kepada orang lain? Kata Allah, pernahkah kesalahanmu ketika sampai ke langit, sampai kepadaku, aku ceritakan kepada malaikat sekelilingku? Pernahkah ketika kalian berbuat dosa, aku ceritakan kepada orang-orang sekelilingku? Enggak. Kita berbuat dosa kepada Allah, Allah tidak pernah menyebarluaskannya. Skip aja sudah, hanya Allah yang tahu. Gitu kan? Tapi ketika kita dapat musibah dari Allah, ramai gujur desa-desa. Jadi seakan-akan kita menyebarluaskan image buruk tentang Tuhan. Jangan, udahlah, telan sendirilah itu musibah. Yang menjadi parah bukan kayak gitu. Allah tidak menyebarluaskannya, kita sendiri yang menyebarluaskannya, itu kan yang bodoh kayak gitu. Udah Allah tutupi kesalahannya, malah dengan pedenya, wah mana yang mata apal urang baheula mabok teh gitu kan. Wah, sakali nginum teh 10 liter urang mah. Deh, kamu kan sudah taubat, kenapa kamu menceritakan keburukan yang sudah lalu? Sudahlah, jangan diumbar, tutuplah keburukan yang kita lakukan. Paham nggak? Ini kita tidak boleh mengungkapkan kesalahan kita, tidak boleh. Paham nggak nih? Tidak boleh kita ceritakan kesalahan kita kepada orang lain, nggak usah, tutup aja, baini wa bainallah. Kecuali kalau kesalahan kita kepada orangnya emang kesalahan kepada orangnya, seperti mencuri barangnya, ya ngomong saya mencuri barang kamu, ganti gitu loh. Jadi kalau seandainya seperti itu, ini kalau bainana wa bainallah, skip saja sudah. Jangan dicerita-ceritakan. Ya problemnya kayak tadi, kita sudah mempostingkan foto di media sosial, tidak pakai hijab, buka aurat. Ya meskipun kita tobat contohnya, atau kita membicarakan keburukan orang lain, kita tobat kepada tobat nasuha. Pertanyaannya, itu sudah sampai kemana? Bisa gak ngambil lagi itu? Seperti kita, Habib Umar memberikan pelajaran kepada muridnya, seperti kita contoh. Tahu kemoceng? Tahu kemoceng? Bulu apa di sana? Kan ada bulu-bulu kan, contoh bulu ayam. Sekarang bulu kemoceng ini kita datang kepada seseorang, contoh si Z, kita membicarakan si Z, dari rumah kita kepada si Z kita simpan. Di setiap jalan kita simpan bulu kemoceng, cabut-cabut satu-satu. Yang bulu tersebut merupakan keburukan si Z yang kita ceritakan di jalan. Ceritakan bulu tersebut. Sampai di si Z kita minta maaf.
Sampai di sijad kita minta maaf. Jed, saya minta maaf tadi saya gitu kan udah ngomongin keburukan kamu gini. Oke, kita ngomong kayak gitu. Setelah itu si Jed memaafkan kita. Oke, si Jed memaafkan kita. Pertanyaannya, bisa tidak kamu kumpulkan kembali bulu tersebut? Bulu tersebut yang kamu tinggalkan di jalan kamu, bisa gak tarik kembali semuanya? Bisa gak? Kemana bulunya? Sudah terbang, diterpa angin. Entah kemana. Ketika kita membicarakan kekurangan orang lain, kita gibah, ngadu domba, namimah dengan dipostingkan. Kita minta maaf kepada orangnya, postingan kita sudah sampai kemana? Bisa kita menariknya postingannya? Udah ada yang download, udah ada yang share lagi, udah ada yang download lagi. Bisa kita mengumpulkannya? Tidak. Makanya bijaklah di dalam berposting. Bijaklah di dalam berposting, jangan yang tidak bermanfaat, apalagi keburukan orang lain kita postingkan lah, jangan ngapain gitu loh. Kalian lihat dong mu'alim, gak usah jauh-jauh kalian lah. Kalau di dalam bab posting ya, kalian lihat IG mu'alim, lihat FB mu'alim, lihat TikTok mu'alim. Ada mu'alim pernah membuat status atau mempostingkan kekurangan orang lain? Atau sedang viral naon lah kekurangan, kesalahan orang lain, kemudian mu'alim ikut memiralkan atau komen lah? Enggak. Kenapa? Repot. Apalagi orang yang ternama kayak kita orang, Bang. Ya, meskipun namanya gak gede lah, Bang. Ya, Dan Idris ini, Bang. Ini coba orang ternama kayak kita mempostingkan yang melihatnya berapa orang gitu loh. Udah gitu di-download lagi sama dia, di-sharekan lagi. Wah, dosa naripuh ya Allah, dosanya. Ya, dosa jariah, Bang. Karena kita yang pertama kali gitu loh. Kita yang pertama kali mempostingkannya. Makanya berbijaklah. Ya bagaimana caranya? Ya caranya taubat nasuha dan berusaha sebaik mungkin. Ini yang kalian yang punya apa namanya foto-foto yang seperti buka orat atau apa gak benar di media sosial kalian, hapus sekarang. Hapus semuanya, tarik, hapus, jangan dibiarkan, jangan didiamkan, karena orang untuk menghacknya itu bisa. Kan ini mah saya private, paham? Gak ada lah, gak ada private gitu loh. Atau mu'alim kan saya mah bikin statusnya private, bang. Saya statusnya contoh kalau perempuan, ini hati-hati perempuan. Contoh kalian perempuan yang suka pakai cadar ya. Sebenarnya kan perempuan pakai cadar, atau kalian tutup hijab, kalian bikin status private hanya perempuan saja. Kalian contoh buka kerudung ketika itu, bikin statusnya sedang buka kerudung di kamar kalian dengan bergaya tiktokan dan lain-lainnya. Dan kalian bilang, oh ini kan cuma perempuan toh yang lihat. Tuh lihat perempuan toh tuh. Pertanyaannya, teman perempuan kamu punya saudara laki-laki enggak? Apakah kamu bisa menjamin yang melihatnya hanya teman kamu saja? Gimana kalau saudaranya ikut lihat? Paham gak? Gimana kalau seandainya saudaranya ikut lihat, penasaran, gitu kan, lihat WA-nya, lihat status, gitu kan? Atau gimana kalau teman kamu yang memperlihatkannya kepada saudara laki-laki atau kepada teman laki-lakinya? Ketika contoh teman kamu perempuan punya saudara laki-laki senang kepada kamu, kamu belum tahu ya wajahnya, saya punya loh fotonya. Nah gimana kalau kayak gitu? Wani piro. Kan gitu, gimana kalau seperti itu? Kan konsekuensinya kan seperti itu gitu loh. Makanya gak bisa kita egois hanya maka lihatlah Abu ya. Lihatlah keluarga Abu ya. Pernahkah keluarga Abu yang perempuan dipajang di di kalender? Ada? Mungkin sebagian pesantren ada yang foto kalender itu dengan keluarganya perempuan semuanya dipajang di sana. Kalau Abu ya ada gak? Gak ada. Gak ada sama sekali, gak ada. Karena ya itulah kayak gitu. Lihat istri-istri Abu ya, ada gak yang seperti itu? Lah, karena seperti itu, hati-hati gitu loh. Meskipun kita di-privatekan hanya perempuan yang lihat, tapi belum tentu perempuan yang lihat itu bisa menjamin tidak diperlihatkan lagi kepada laki-laki yang lain. Paham gak nih? Paham gak? Tuh, kalau kalian perempuan punya figur, kalian gak usah jauh-jauh kalian. Sayyidah Rabi'ah Adawiyah terlalu jauh, Syekh Sultanah jauh-jauh masanya. Di zaman kalian punya guru luar biasa. Lihat Ustadzah Syifa.
Paham Mbak, ini perempuan ini kalian kan punya guru Ustadzah Sipa, bagaimana terjaganya? Ustadzah Sipa, jangankan wajahnya, nomornya saja ada laki-laki yang tahu, ganti nomor dari dulu. Laki-laki ada yang tahu aja ngehurian assalamualaikum langsung ganti nomor, blokir langsung Mbak. Ustadzah Sipa, bagaimana terjaganya? Masya Allah, kan luar biasa. Kalau punya pengajian juga kan kayak gitu, hanya perempuan doang, nggak boleh video. Kayak sekarang seperti Ustadzah Halimah Halid. Itu kan luar biasa, nggak ada yang tahu wajahnya, kan seperti itu terjaganya. Seperti itulah didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidatuna siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha. Makanya Sayyidah Fatimah ketika ditanya perempuan yang terbaik itu yang gimana, perempuan yang terbaik itu perempuan yang tidak dilihat oleh laki-laki, yang tidak suka melihat laki-laki, itulah perempuan yang terbaik. Makanya Sayyidah Fatimah ketika kelak akan melewati sirat, jembatan menuju surga, kelak ada seruan kepada semua makhluk, guddu absarakum fa inna Fatimah binta Muhammad satamurru ala sirat. Gitu kan? Tundukkan mata kalian, pejamkan mata kalian. Sesungguhnya Fatimah putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan melewati sirat. Gak boleh ada yang melihatnya.